anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Lenita pada pelajaran tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contoh hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya yaitu kuda, keledai. Ada juga hewan yang diternakkan untuk diambil daging, untuk diambil telurnya dan susu. Contoh hewan yang diambil untuk dagingnya adalah sapi, kambing, ayam. Nah, contoh hewan yang diambil untuk telurnya adalah ayam, bebek, dan itik. Contoh hewan yang diambil untuk susunya yaitu sapi. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan. Hal yang harus kita perhatikan dalam membaca dongeng, teks maupun berita adalah yang pertama, lafal. Lafal artinya cara seseorang dalam mengucapkan bahasa. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi wajah misalnya kerutan kening, senyum, cemberut. Nah, ekspresi wajah ini harus sesuai dengan isi cerita. Yang berikutnya, tanda baca. Tanda baca harus diperhatikan, misalnya tanda baca titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Yang berikutnya adalah suara. Ketika membaca, suara harus lantang agar dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Pantonim artinya kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Ibu ulang sekali lagi. Pantonim artinya kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Setiap orang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Apa sajakah contoh sikap dan karakter seseorang? Nah, contoh sikap dan karakter yang dimiliki orang ada pemberani, pendiam, pemalu, rajin, tekun, penyayang, humoris, dan penolong. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Kuda dan keledai juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Kucing merupakan hewan jinak yang dipelihara oleh manusia. Manfaat memelihara kucing, satu sebagai teman bermain. Yang kedua, kucing ini dapat menghalau tikus. Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip dengan kambing, namun domba memiliki bulu yang tebal. Bulu domba biasanya dijadikan menjadi benang wol. Daging domba dapat dimanfaatkan oleh manusia, diolah menjadi makanan seperti gulai ataupun sate. Beni juga memelihara ayam. Nah, ayam yang dipelihara oleh Beni menghasilkan telur dan daging. Jadi, ayam ini dapat digunakan oleh manusia untuk diambil telurnya dan juga dagingnya. Di dalam dongeng terdapat tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng biasanya berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, setiap dongeng itu akan mengandung pesan moral. Pesan moral yang terdapat dalam dongeng yang pertama adalah berbuat baik, sabar, rendah hati, setia, menepati janji, dan rajin bekerja. Sekarang coba anak-anak perhatikan di sana ada kata-kata yang diacak. Mari kita buat menjadi kalimat yang benar yang sesuai dengan pesan moral dalam dongeng. Nah, di sana ada kata jujur, teman, disayang, yang, anak. Jika kita ubah menjadi kalimat yang benar, dia akan menjadi anak
yang jujur, disayang teman. Sikap dermawan merupakan sikap mau membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sikap membantu ini terdapat dalam sila yang kedua Pancasila. Di dalam tari ataupun ketika menari, kita bisa dalam melakukan gerak cepat dan gerak lambat. Contoh gerak yang dilakukan dengan cepat yaitu gerakan kucing mencakar. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami dan berguna bagi anak-anak semuanya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.